Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Ariel yang sedang mencari alamat sepupunya. Ariel disambut oleh Marisa, salah satu pembantu rumah tersebut, sebelum akhirnya sepupunya yaitu Quito menyambutnya dengan hangat. Ariel dengan ragu menyatakan keinginannya untuk tinggal di rumah Quito untuk beberapa waktu. Quito justru merasa senang dengan keputusan Ariel karena selama ini hanya ada pembantunya di rumah. Sementara Quito memiliki seorang pacar yang sering menginap di rumahnya bernama Lilibet. Ketika itu Lilibet baru bangun dan langsung menemui mereka dan mereka berbincang-bincang sejenak. Ketika Ariel di kamarnya, ia mendengar percakapan Quito dan pacarnya sedang mengajaknya bermain futsal. Akan tetapi karena Lilibet yang mau kerja, dia pun menolaknya. Namun Quito malah memaksanya untuk tetap melakukannya hingga terjadilah permainan itu. Sementara Ariel yang hanya bisa mendengarkan suara Lilibet dari balik kamarnya, ia pun melakukan senam 5 jari sembari mendengarkan suara Lilibet. Suatu ketika Ariel bertemu dengan temannya untuk membahas pekerjaan yang akan dilamarnya. Temannya memberi jaminan bahwa Ariel akan berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Namun ketika Ariel kembali ke rumah Quito, ia melihat seorang gadis pulang belanja dan membuatnya tersenyum. Gadis tersebut adalah Christy, tetangga Quito. Terlihat Christy menerima telepon dari seorang pria bernama Edmund yang mengatakan akan datang nanti malam. Quito membuka kartu tentang Christy kepada Ariel, menjelaskan bahwa Christy adalah seorang simpanan seorang pria dan dianggap sebagai wanita paling cantik di komplek rumahnya. Quito dengan tegas memperingatkan Ariel untuk tidak mencoba mendekati Christy karena Christy sudah memiliki pasangan. Sebagai gantinya, Quito berjanji akan membantu Ariel untuk mendapatkan seorang wanita yang layak dijadikan pacar. Pada malam itu, Marisa meminta Ariel untuk mengunci gerbang karena ia akan bertemu temannya dan berencana pulang keesokan paginya. Ketika Ariel berada di depan gerbang, pemandangannya tertuju pada Edmund yang diduga sebagai pacar Christy. Tanpa ragu, saat Edmund masuk ke rumah Christy, tanpa basa-basi dia langsung mengajak Christy untuk bermain futsal. Keesokan paginya Ariel keluar dari pagar rumah dan Marisa baru pulang dari pertemuan dengan temannya. Tanpa sengaja, Ariel melihat Christy bersama seorang pria yang terlihat Christy memberikan sejumlah uang kepadanya. Kemudian Christy dan Ariel saling bertatapan meskipun tidak ada tegur sapa karena Christy segera masuk ke dalam rumah. Ketika itu Ariel diperkenalkan oleh temannya Lilibet yang bernama Marla. Quito mengungkapkan bahwa Ariel seharusnya berterima kasih kepada Lilibet karena sudah dikenalkan dengan Marla. Bersama-sama mereka mengajak Ariel untuk minum hingga akhirnya Ariel mabuk. Lilibet memancing Ariel dengan mengajak Quito bermain futsal secara spontan, membuat Ariel hanya bisa melihat hingga akhirnya ia pun tergoda untuk ikut bermain. Tak lama kemudian Marla memberikan pemanasan kecil kepada Ariel yang tidak bisa ditolaknya, sehingga mereka akhirnya menggelar permainan futsal. Di sisi lain, Edmund tergolong sebagai sosok yang sangat cemburu. Ia seringkali mendapatkan laporan bahwa Christy menerima kedatangan seorang pria di rumahnya. Dalam upaya untuk melindungi hubungannya dengan Christy, Edmund melarang Christy membawa masuk siapapun ke dalam rumahnya. Christy dengan tegas membantah, menyatakan bahwa pria tersebut adalah saudara laki-lakinya yang datang untuk mengantarkan uang kepada ibunya. Christy sering mengalami kekerasan saat bermain futsal dengan Edmund. Meskipun demikian, Christy terpaksa melibatkan diri dalam situasi tersebut karena ia membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya. Meski hanya seorang simpanan, setiap kali Christy menghadapi kesulitan, Edmund selalu memberikan uang kepadanya. Suatu hari, pembantu Christy meminta izin untuk pulang kampung karena suaminya sakit dan ia butuh waktu untuk merawatnya. Meskipun telah mencoba menghubungi Edmund berkali-kali tanpa jawaban, pembantu tersebut meminta izin kepada Christy. Christy dengan baik hati memberikan izin karena memang suami pembantu tersebut sedang sakit. Christy kemudian juga memberitahu Edmund tentang kepergian pembantunya. Edmund yang tidak ingin Christy sendirian berusaha mencarikan pengganti pembantu, namun usul tersebut ditolak oleh Christy. Edmund memberikan peringatan keras pada Christy, melarangnya membawa orang lain ke dalam rumah. Christy merasakan tekanan dari Edmund, namun tetap bersikukuh untuk tidak menerima pengganti pembantunya. Sementara itu, Christy melihat Ariel sedang menelpon temannya untuk urusan pekerjaan.
Pada saat itu, Ariel dan Kristi saling bertatapan, melemparkan senyuman manis yang memperlihatkan ketertarikan di antara keduanya. Malam harinya, Marissa memberitahu Ariel bahwa Kristi meminta bantuannya untuk memperbaiki listrik yang mati. Tanpa ragu, Ariel dengan senang hati langsung datang ke rumah Kristi. Dengan keahliannya, Ariel berhasil menyalakan lampu di rumah Kristi, dan setelah itu mereka saling berkenalan. Kristi kemudian mengajak Ariel untuk minum kopi, dan tanpa bisa menolak, Ariel berharap pertemuan ini akan berlangsung lama. Selama obrolan mereka, Ariel menjelaskan kepada Kristi bahwa saat ini ia tengah mempersiapkan pekerjaannya di Singapura. Ia sedang sibuk mengurus dokumen keberangkatannya, dan saat ini dia tinggal bersama sepupunya yaitu Quito. Kristi pun ingin tahu apakah Ariel sudah memiliki pacar, dan Ariel mengakui bahwa dulu memang ada, tetapi hubungan itu sudah berakhir. Pembicaraan mereka terhenti ketika Edmund menelpon Kristi. Edmund hanya memberi peringatan agar tidak ada orang lain masuk ke rumah Kristi. Setelah panggilan tersebut berakhir, Kristi meminta nomor telepon Ariel, menunjukkan ketertarikannya untuk lebih dekat dengannya. Besok malamnya, Kristi mengirim pesan ajakan untuk minum kopi di rumahnya, dan tanpa berpikir dua kali, Ariel langsung menerima ajakan tersebut. Saat mereka bersama, Kristi menyajikan makanan untuk Ariel. Namun tanpa bermaksud menyinggung privasi Kristi, di sini Ariel mencurahkan rasa keingintahuannya mengenai pria yang datang ke rumah Kristi tadi pagi. Kristi dengan terbuka menceritakan situasinya dan mengungkapkan kesedihannya yang harus melibatkan diri dalam hubungan tersebut demi keluarganya. Ketika Kristi menceritakan kesedihannya, suasana menjadi tegang dan Kristi memberikan serangan kecil kepada Ariel. Lalu pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menggelar permainan futsal. Suatu malam, Kristi meminta bantuan kepada Ariel agar dirinya bisa meninggalkan Edmund. Meski demikian, Kristi merasa takut kepada Edmund yang memiliki kekayaan dan bisa menemukan Kristi di mana saja. Kristi pun mengungkapkan rencananya untuk menyingkirkan Edmund dengan memberikan racun. Ariel dengan tegas menolak permintaan Kristi. Saat Ariel keluar dari rumah Kristi, ia tak menyadari bahwa dirinya direkam oleh dua orang yang disuruh oleh Edmund untuk mengawasi siapa saja yang masuk ke rumah Kristi. Besok harinya saat Ariel hendak pulang ke rumah, ia tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang yang memaksa Ariel masuk ke dalam mobil. Ariel dibawa ke suatu tempat dan ternyata para orang tersebut adalah suruhan Edmund. Edmund mengancam Ariel agar menjauhi Kristi dengan ancaman bahwa jika tidak, Edmund tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang lebih. Meskipun akhirnya Ariel dibebaskan, sesampainya di rumah Quito memberikan peringatan keras agar Ariel menjauhi Kristi dan segera pergi ke Singapura. Di sisi lain, Kristi mengalami kekerasan dari Edmund karena ia dianggap telah membohongi dan membawa Ariel ke dalam rumah. Suara jeritan Kristi terdengar hingga keluar. Quito dan Ariel mendengarnya, namun Quito melarang Ariel untuk ikut campur dalam urusan mereka. Malam harinya ketika Ariel sedang sendirian di rumah, ia mendengar suara memanggil namanya. Ternyata Kristi datang ke rumah Quito dan mengajak Ariel untuk berbicara sebentar. Ariel merasa kasihan mengizinkan Kristi masuk ke dalam rumah. Di sana Kristi memohon kepada Ariel untuk membantunya karena menurutnya hanya Ariel yang bisa membantu. Dan untuk merayu Ariel, Kristi mengajaknya dengan bermain futsal dan Ariel pun setuju dengan ajakan Kristi. Saat Edmund di rumah Kristi, mereka menikmati makan malam sambil membahas rencana pengganti pembantu untuk Kristi. Kemudian Kristi memberikan minuman yang telah dicampur racun kepada Edmund, lalu setelah itu mengajak ke kamarnya. Namun ketika hendak memulai permainan futsal, Edmund tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Kristi kemudian segera menelpon Ariel setelah mendapatkan kesempatan.